Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sabda Alam di channel Spiritual Sufi. Padahal hakikatnya ya yang kita tuju itu Tuhan gitu. Itu yang harus kita berani berpikir. Jadi jangan takut untuk berpikir gitu. Karena apa? Kita sudah lama terdogma dari kecil itu ditakut-takutin. Karena dulu saya ketika ngaji pun pernah bertanya kepada orang yang lebih dewasa dari saya pada waktu itu, bagaimana caranya sholat itu bisa diterima. Jawabannya apa? Udah nggak usah mikirin, yang penting sholat saja, itu urusan Allah. Nah padahal kalau saya tanya Allah itu yang mana juga nggak tahu. Itu yang jadi ini apa namanya lucu jadinya gitu. Karena apa? Akhirat itu sesuatu hal yang pasti, jadinya ya harus pasti, bukan mudah-mudahan, bukan untung-untungan. Ibadah itu bukan judi gitu. Jadi jangan sampai kita beribadah tidak sadar kita itu melakukan atau menggunakan rumus judi, untung-untungan gitu. Masuk surga ya syukur gitu. Itulah makanya harus kita berani berpikir gitu, jangan takut gitu. Karena Islam itu ilmiah dan amaliyah. Maksudnya apa? Islam itu sesuai dengan zamannya, bisa diilmiahkan secara logika dan sesuai dengan zamannya. Tidak hanya logikanya itu berlaku di zaman Nabi Muhammad saja, bukan gitu. Kalau Al-Quran pamannya kita terus mengartikan hanya logikanya itu logika 1400 tahun yang lalu, itu berarti Al-Quran itu hanya untuk kaumnya Nabi Muhammad saja, ataupun yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad saja. Kan orang Islam sendiri meyakini bahwa Al-Quran itu sepanjang zaman kan gitu kan. Tapi nyatanya berlogikanya masih 1400 tahun yang lalu gitu. Menggambarkan Al-Buraq yang masih kuda yang bersayap gitu. Padahal di zaman sekarang kan mustahil gambaran kuda bersayap. Umpamanya ada pun kecepatannya lebih cepat pesawat ataupun jet ataupun pesawat luar angkasa umpamanya ini. Kan logikanya begitu. Jadi bukan sekedar kita senang dengan cerita-cerita, itulah yang menjadi dogma kita. Ya itulah yang harus kita perangi di dalam diri kita. Kita harus keluar, berani keluar gitu. Kalau kita nggak berani keluar ya nantinya kita akan menyesal di kemudian hari. Jadi kita harus berani berpikir secara logis, jangan sedikit-sedikit takut. Selama memang untuk menuju kepada Tuhan, jangan takut. Yang penting menggunakan cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad secara teknisnya, sistemnya. Karena apa? Tuhan tidak bisa dikenal oleh manusia secara langsung, tapi harus melalui tali wasilahnya. Jadi ibarat kita mengenal matahari itu melalui cahayanya. Kenapa? Manusia tidak akan kenal matahari kalau matahari tidak melepaskan cahayanya ataupun menurunkan cahayanya. Seandainya cahaya matahari itu tidak ada, mustahil kita itu mengenal matahari. Karena apa? Pasti gelap gulita. Itulah gambaran ibarat Tuhan terus utusan terus sampai ke alam dunia ini ataupun ke bumi ini gitu. Bagaikan matahari dengan cahayanya yang turun ke bumi. Kalau tidak melalui cahayanya, mustahil kita akan kenal matahari. Kalau tidak melalui tali wasilah ataupun Rasul Allah, mustahil kita akan kenal Allah.
Itulah yang harus kita cari di zaman sekarang ini. Zaman sekarang disebutnya waliyam mursida, kalau zaman dulu Rasulullah. Padahal hakikatnya ya sama saja, itu juga. Hanya saja zaman sekarang tidak disebut Rasul lagi. Zaman sekarang disebut ulul amri minkum. Itulah yang harus kita cari sebagai pembawa tali wasilah, guru mursyid, guru rohani yang menempati wadah jasmani seseorang. Carilah manusia itu ataupun orang itu sebagai pembawa tali wasilahnya. Karena apa? Itu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad dari zaman ke zaman sampai kepada zaman kita. Jadi kita tidak bisa mengimani sesuatu hal yang tidak kita kenali ataupun belum pernah kita alami secara empiris. Jadi keyakinan di sini bukan hanya sekedar asal yakin karena masih tertolak. Jadi ibarat yang sering saya bilang, di zaman Nabi Muhammad sendiri, kaum Badui ataupun orang-orang Arab Badui itu yang hidup sezaman Nabi Muhammad saja belum bisa dikatakan beriman, lah apalagi kita yang tidak hidup sezaman. Karena apa? Karena hakikat iman itu dimasukkan melalui prosesi baiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Disitulah yang disebut mutu qabla antamu, matikanlah dirimu sebelum engkau mati, yaitu diseberangkan dari alam jasmani menuju alam akhirat melalui alam barsyah ataupun kematian. Hanya saja kematian di sini bukan kematian jasmaninya, tapi apa? Kematian akal manusiawinya. Karena apa? Manusiawi itu mentok hanya pada ketika akalnya lumpuh. Jadi maksudnya apa? Ketika melewati ambang batas, kita sudah tidak tahu apa-apa. Itu bagaimana mau mengetahui tentang akhirat? Karena apa? Akal itu sifatnya baharu. Akal itu sifatnya hanya untuk berpikir saja menuju kepada Tuhan. Setelah itu sudah tidak digunakan lagi. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengajarkan melalui rohani manusia itu yang sudah diaktifkan melalui prosesi baiat, yaitu ditanamkan nur iman dan nur kitab. Maka dari itu, agar sholat kita tidak sia-sia dan termasuk yang dalam kategori celaka di dalam sholat karena lalainya kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan, maka carilah tali wasilah, tali penghubung melalui jasmani manusia sebagai pembawanya yang hidup satu zaman dengan diri kita. Itulah yang harus kita cari agar apa? Sholat kita bisa tersambung kepada Tuhan yang di maha akhirat. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Salam rahayu kepada saudaraku semua, salam bahagia dimanapun berada, salam damai, salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.